Shalom Sobat STI, bersyukur bahwa Tuhan terus menolong dan terus memelihara pada saat kali ini di dalam setiap kesempatan yang Tuhan boleh izinkan bagi setiap kita semuanya. Sebelum kita mengawali, menapaki hari ini dalam setiap aktivitas yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita, namun sebelum itu mari kita sama-sama untuk merendahkan hati kita, untuk kita boleh menggumuli dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami, yang bersyukur bahwasannya Tuhan baik dalam setiap kehidupan kami. Belas kasihan Tuhan, kasih setia Tuhan yang terus ada dan nyata dalam setiap kehidupan kami. Terbukti bahwa kami boleh terus memulai kembali aktivitas kami di saat ini. Tuhan yang menolong, dan apapun yang kami kerjakan itu hanya berfokus untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sobat STI yang dikasihi Tuhan, renungan yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini diambil di dalam kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, aku meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sobat STI, kita akan memulai renungan pada kesempatan kali ini dengan judul tema yaitu Finishing Well. Saudara, kita mengetahui bahwa kitab Filipi ini ditulis oleh Paulus sendiri, namun di dalam kepenulisannya itu Paulus mengalami hal yang tidak mengenakan. Dia menulis suratnya ini di dalam penjara. Kemudian kitab itu ditujukan kepada jemaat yang ada di Filipi. Saat Paulus di penjara, kemungkinan itu berada di Roma, begitu. Jika saudara perhatikan di dalam ayat yang pertama, Paulus mengungkapkan rasa syukurnya kepada jemaat Filipi, bahwa Paulus selalu mengingat kamu, jemaat Filipi itu sendiri, meskipun jauh di mata, namun dekat di hati. Hatinya Paulus sangat bersuka cita. Paulus mengungkapkannya syukurnya kepada jemaat Filipi oleh sebab mereka telah mendukung dalam menunjang pelayanan Paulus. Di ayat-ayat selanjutnya juga Paulus lebih banyak lagi dalam mengungkapkan rasa syukurnya. Bahkan oleh karena persekutuan Injil sekalipun, Paulus melihat ada suatu ketekunan daripada jemaat Filipi. Bahkan dikatakan sampai sekarang jemaat Filipi terus konsisten dalam melakukannya, terus continue, terus konsisten dan tidak ada putusnya. Begitupun sebaliknya, sepertinya Paulus ada rasa perhatian tersendiri kepada jemaat yang ada di Filipi, dan begitupun sebaliknya jemaat Filipi juga memiliki rasa perhatian kepada Paulus. Dia memberikan dukungannya lewat finansial dan apapun doa itu kepada Paulus untuk menunjang pelayanannya. Jadi kurang lebih Paulus menginterpretasikan dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu mengucap syukur kepada jemaat Filipi. Yang kedua, mendorong mereka untuk terus bertahan dalam iman di tengah tantangan dan penderitaan. Ketiga, menekankan pentingnya sukacita persekutuan. Dan yang keempat, memberikan transformasi spiritual dalam menguatkan untuk terus bertumbuh dalam kasih dan pelayanan. Kemudian di dalam ayat 6 sendiri yang menjadi fokus utama perenungan kita, yaitu Paulus mendorong untuk tetap terus melakukan hal yang baik sebelumnya yang Tuhan telah mulai di dalam pekerjaan misi Paulus. Jadi Tuhan melalui Paulus, Paulus menasihatkan jemaat Filipi untuk terus melanjutkan pekerjaan itu. Melanjutkan pekerjaan baik yang dimaksudkan itu adalah pekerjaan Injil itu, persekutuan Injil. Jadi yang sebelumnya pernah dimulai oleh Tuhan, kemudian dilanjutkan kepada Paulus, atau Allah itu sendiri dilanjutkan Paulus. Dan juga Paulus menekankan untuk jemaat Filipi bisa meneruskannya sampai kedatangan Tuhan. Itu mengapa Paulus terus menasihati dan memberikan arahan untuk terus meneruskan pekerjaan baik yang sudah dikerjakan sebelumnya. Sebab akan ada kepastian bahwa setiap orang yang benar yang berada di dalam Kristus akan disempurnakan pada waktu yang ditentukan. Saudara, kurang lebih pada tahun 1920-an, ada seorang bernama Walt Disney mendirikan sebuah studio kecil, begitu. Nah, studio itu dinamai dengan Love-O-Gram Studio. Di sana dia membuat film pendek animasi yang menarik perhatian banyak orang. Walt Disney tersebut merupakan seorang yang sangat kreatif. Namun di sisi lain dia sering menunda pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan. Dia tidak sadari bahwa itu sangat penting bagi dirinya. Singkat cerita,
Dia juga tidak memperhatikan apa yang mengabaikan manajemen keuangannya. Kemudian studio Gram yang dibukanya mengalami kebangkrutan begitu, mengalami suatu penurunan drastis dalam segi manajemen keuangan. Walt sangat terpukul dan menyesal. Dia merasa gagal, namun di sisi lain Walt itu melakukan hal yang boleh membangkitkan dirinya untuk terus melakukan pekerjaan yang baik yang telah dimulainya sejak awal, sehingga dia merasa terpuruk pada waktu itu. Kemudian dia bangkit, memulainya kembali untuk bisa meneruskannya sampai kepada masa kejayaannya. Dia sekarang menjadi terkenal oleh karena animasi yang terkenal itu, yakni Mickey Mouse. Jika saudara mengetahui, sejak saat itu namanya menjadi besar, menandai awal dari kebangkitan setelah mengalami kebangkrutan. Saudara, seringkali memulai hari yang baru lebih mudah, bukan? Dibandingkan dengan mempertahankan apa yang dimulai sebelumnya. Mungkin saudara boleh gagal dalam mengerjakan apapun yang saudara tujukan. Mungkin gagal di dalam tempat pelayanan, mungkin gagal di dalam perkuliahan, kemudian saudara memilih untuk berhenti, menyerah, putus asa, dan tidak mau melanjutkannya kembali. Mungkin gagal dalam hal apapun juga, kemudian saudara menyesal, putus asa, menyerah, dan seakan-akan Allah tidak ikut campur di dalam setiap persoalan saudara. Namun yang perlu diketahui bahwasanya bangkit dan terus kerjakan apa yang telah saudara mulai dari awal. Bahwasanya Tuhan terus membersamai saudara dalam menolong apapun yang saudara kerjakan. Belajar untuk terus mengerjakan apa yang telah dimulai, mulai dari kuliah saudara, pelayanan saudara, apapun yang sedang saudara kerjakan. Bangkit dan serta kerjakan tugas tanggung jawab saudara yang sudah Allah percayakan kepada saudara. Finishing well, selesaikan apa yang telah menjadi bagian dalam hidup saudara, sampai nantinya kita berjumpa muka dengan Kristus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikian perenungan kita pada saat ini. Marilah kita terus mengandalkan Tuhan di dalam apapun yang sedang kita kerjakan dan apa yang kita mulai. Mari kita memulainya dalam aktivitas kita dengan doa. Bapak, terima kasih untuk apapun yang sudah kami gumulkan, renungkan. Biarlah Tuhan memulai pekerjaan baik yang apa yang kami lakukan itu untuk berfokus kepada memuliakan nama Tuhan. Berkati Bapak untuk apapun yang kerjakan, kiranya Tuhan terus menolong, merengkuh, memfasilitasi apapun yang sedang kami lakukan, pekerjaan baik untuk memulai yang baik. Terima kasih Bapak, ini setiap kehidupan kami percayakan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.